ada beberapa yang menggunakan Delta 3D sebagai salah satu tools-nya gitu ya. Dan ketika misalnya sudah bisa mendownload, sudah bisa menginstal, itu sudah cukup bagus gitu ya. Dan sebenarnya proses instalasi dan cara mendownload aplikasi Delta 3D ini cukup banyak sebenarnya sudah ada di Google gitu ya. Di YouTube saya juga sudah berikan linknya gitu ya, sehingga teman-teman dengan mudah melihat bagaimana tutorial cara mendownload dan juga cara menginstal Delta 3D di laptop kalian masing-masing. Oke, untuk mempersingkat waktu saya coba share screen dulu. Saya mohon maaf ya, matiin kamera karena saya pakai laptop pribadi ya, yang lagi lemot banget ya. Jadi untuk mengurangi kinerja laptop, jadi saya mohon maaf nonaktifkan kamera. Oke, bisa terlihat teman-teman sekalian? Bisa terlihat guys? Siap, bisa Pak. Oh, kayak gini aja deh. Saya kayaknya mulai nge-lag lagi. Saya coba buka dari sini aja dulu. Jadi saya menjelaskan lewat PC kampus. Oke, bisa terdengar ya teman-teman sekalian ya? Siap, bisa Bang. Oke. Share screen-nya lewat ini aja, lewat laptop. Lihat ya. Oh, ini ada. Oke, jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit menerangkan terkait dengan pengenalan Delta 3D untuk simulasi model arus dan gelombang. Karena memang ini yang akan kita coba lakukan ya, insya Allah di 2 pekan pertemuan ini gitu ya, pertemuan hari ini sama pertemuan pekan depan, di mana tentunya terkait dengan penggunaan Delta 3D ini, kenapa sih kita harus pelajari gitu ya? Karena saya mencoba untuk mengikuti perkembangan yang ada di BMKG, khususnya di meteorologi maritim gitu ya, di mana saat ini Pusat Meteorologi Maritim sedang gencar-gencarnya gitu ya memperkenalkan penggunaan Delta 3D untuk operasional
informasi cuaca meteorologi maritim di wilayah pesisir gitu ya. Karena memang untuk kondisi cuaca di wilayah pesisir itu sangat sangat dinamis sekali, dan juga model-model seperti halnya WaveWatch, Swan dan lainnya belum mampu memperlihatkan secara detail terkait dengan kondisi dinamika hidrologi di wilayah pesisir tersebut. Oleh karenanya BMKG dalam perkembangannya itu menggunakan Delta3D untuk mensimulasikan dan juga untuk memvisualisasikan dinamika yang ada di wilayah pesisir. Nah, ini tinjauan umumnya terkait dengan Delta3D ya. Ini merupakan sebuah perangkat lunak yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk memodelkan arus, transport sedimen, gelombang laut, kualitas air, ekologi dan seterusnya gitu ya. Memang penggunaannya secara umum memang dia difokuskan untuk dinamika di wilayah pesisir gitu ya. Apalagi kayak semacam transport sedimen. Nah, ini sangat penting sekali gitu ya. Misalnya ada pembangunan di wilayah pesisir di sekitar wilayah pelayanan kalian gitu ya. Misalnya ada pembangunan reklamasi gitu ya. Maka teman-teman bisa memodelkan atau memvisualisasikan seberapa besar dan juga kemana arah transport sedimen hasil reklamasi tersebut gitu ya. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Tengah gitu ya, di mana akibat adanya reklamasi di Pantai Marina gitu ya, Pantai Marina Jawa Tengah ya, Semarang gitu ya, maka beberapa wilayah di sekitar Pantai Marina tersebut itu terdampak akibat adanya akibat adanya transport sedimen gitu ya, maupun perubahan arus gitu ya. Nah, ini yang di mana di Delta3D ini kita bisa menggunakan itu. Jadi kita bisa mensimulasikan kalau misalnya ada reklamasi gitu ya, maka nanti pola arusnya akan seperti apa. Nah, itu kita bisa mensimulasikan di Delta3D itu. Kemudian Delta3D dikembangkan oleh Deltares Belanda gitu ya, Nederland, dan bersifat open source untuk keperluan pendidikan dan research. Namun open source-nya sendiri di sini memang dia tidak full service gitu ya, dalam arti ada tenggang waktu gitu ya yang diberikan kepada kita untuk menikmati fasilitas yang ada di Delta3D. Model Delta3D yang digunakan pada pertemuan kali ini ya, ini kebetulan saya Delta3D yang saya gunakan pada diklat gitu ya, itu adalah versi 4.0402 dan teman-teman juga akan saya ajak untuk menginstal itu gitu ya, dengan sistem operasi Windows atau Linux. Ya, saran saya sih menggunakan Windows gitu ya, karena memang secara umum OS yang kita pakai kebanyakan orang itu adalah Windows. Mana nih? Oke. Nah, kok belum ganti? Oke. Di Delta3D itu terdapat beberapa modul-modul gitu ya, di mana modul utama dari Delta3D itu adalah Delta3D Flow, Delta3D Wave, RefGrid, QuickIn, GPP, dan Delta3D QuickPlot gitu ya. Di mana Delta3D Flow dan Delta3D Wave itu adalah modul yang kita gunakan untuk merunning gitu ya, model. Kalau flow untuk arus gitu ya, sedangkan wave ini digunakan untuk memodelkan gelombang. Sedangkan RefGrid dan QuickIn ini adalah modul utama di mana sebelum kita merunning perlu kita membuat domain gitu ya. Jadi RefGrid itu untuk membuat domain, QuickIn itu untuk initial condition gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi RefGrid dan QuickIn ini adalah modul pertama yang kita gunakan untuk menyiapkan wilayah atau domain yang nantinya akan kita running gitu ya, untuk kita visualisasikan berdasarkan data yang kita inginkan seperti flow ataupun wave.
Kemudian GPP dan juga QuickPlot ini digunakan untuk memvisualisasi gambar atau animasi yang ada pada hasil runningan Delft 3D kita. Lambat banget ya Allah. Saya cobain dulu deh, observe dulu deh. Apa banget ini ya, mic-nya. Tuh, ada nggak di sini ya? Oh, ada di sini. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah modul Delft 3D, dan ini adalah modul tambahannya, yakni Delft 3D Triana, Mesh HD, Types, dan juga GIS View, dan juga Delft 3D MATLAB, gitu ya. Dan ini adalah modul tambahan, selain modul utama ini, gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menganalisa atau memvisualisasikan hasil simulasi kita untuk analisis pasang surut, kemudian membuat batasan ya, boundary, kemudian untuk analisis pasang surut terhadap water level, serta dan seterusnya. Ini ada GIS View dan Delft 3D MATLAB ini untuk MATLAB ini digunakan untuk compilernya di dalam mendisplaykan data hasil visualisasi yang kita running. Nah, apa saja sih fitur yang ada di Delft 3D gitu ya? Jadi kurang lebih ketika teman-teman menginstal Delft 3D dan berhasil, maka keluarannya akan menjadi seperti ini guys, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Delft 3D ya, memang sangat sederhana sekali gitu ya. Namun di dalam menu-menu yang ada di sini berisi menu-menu lagi gitu ya, menu-menu tambahan gitu ya, yang digunakan untuk proses running dalam Delft 3D tersebut gitu ya. Jadi tadi grid ya, grid ini berisi rev grid dan juga quick im gitu ya. Flow berisi runningan flow, wave berisi runningan wave, utility-nya ini berisi perlengkapan tambahan gitu ya, seperti GPP, QuickPlot dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah Delft 3D Flow, di mana Delft 3D Flow ini digunakan untuk memodelkan arus laut akibat pasang surut dan beberapa sebab meteorologi lainnya. Jadi kita bisa membuat pasang surutnya gitu ya, arusnya, olah arusnya gitu ya, baik diakibatkan karena pasang surut ataupun karena sebab meteorologi lainnya, misalnya angin gitu ya, atau misalnya karena gelombang gitu ya, dan seterusnya. Flow dapat digunakan untuk memodelkan parameter sebagai berikut. Ini banyak sekali ya, banyak banget. Ada pasang surut, air, kemudian simulasi aliran sungai, das gitu ya, serta seterusnya. Ini banyak sekali. Arus akibat gelombang, kemudian aliran non-hidrostatik gitu ya. Kemudian ini ya, yang paling banyak digunakan di web sensor itu untuk mengetahui reservoir current, longsore current gitu ya, dalam proses RIP gitu ya, RIP current-nya gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian, ini adalah contoh dari beberapa parameter yang dapat dimodelkan oleh Delft 3D Flow. Kemudian apa sih yang ada di dalam Delft 3D Flow ini gitu ya? Nah, Delft 3D Flow ini ketika teman-teman klik
flow gitu ya, maka isinya kurang lebih adalah seperti ini guys. Nah di dalam Delft3D flow gitu ya, itu yang kita perlukan adalah Wave Grid, Quick In, Delft3D Triana, dan Delft3D Type gitu ya, yang nantinya itu ada di dalam proses flow input ini gitu ya. Nah kemudian Delft3D Quick Plot atau GPP ini untuk kita gunakan dalam menampilkan visualisasi data yang kita running. Dan ini adalah penamaan file ya, hasil ini ya, hasil file dari flow gitu ya, Delft3D Flow, di mana ekstensinya adalah MDF gitu ya, dan juga outputnya adalah .dat gitu ya, biasanya sih .dat ya, misalnya ini ya, .dat semua gitu ya, .dat. Dan inilah yang nantinya bisa kita running gitu ya, dan nanti menghasilkan visualisasi yang kita inginkan. Nah ini adalah atribut-atribut lainnya gitu ya, cukup banyak, nanti silahkan bisa dibaca. Kemudian Delft3D Wave gitu ya. Nah di sini teman-teman sekalian, kalau tadi flow untuk arus, maka wave ini untuk gelombang. Pak, tadi kami melihat ada arus itu yang diakibatkan karena gelombang gitu kan. Kira-kira seperti apa gitu kan. Maka di Delft3D ini kita bisa membuat interaksi antar keduanya gitu ya. Jadi interaksi antara gelombang dan arus gitu ya, ataupun arus dan gelombang. Jadi timbal balik gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kondisi gelombang yang dihitung dalam Delft3D Wave digunakan sebagai input untuk model Delft3D lainnya, yaitu Delft3D Flow dan Delft3D More gitu ya. Nah, ini adalah modul yang digunakan pada Delft3D Wave, Wave Grid, Quick In, dan Quick Plot gitu ya. Dan ini adalah tampilan dari Wave gitu ya, model Delft3D Wave. The Wave Input, Start, dan seterusnya. Ini penamaan filenya, ekstensinya, maupun juga nanti dari hasil runningan visualisasi gitu ya, dalam bentuk MDW gitu ya. Kalau di Flow kan MDF ya. Nah, bagaimana proses instalasinya teman-teman sekalian? Bentar sih guys, ini jaringanku putus ya. Aduh. Oke, proses instalasi Delft3D teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah teman-teman membuat akunnya dulu, gitu ya. Ya kalau sudah buat akun ya tinggal login aja, gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke ossdeltares.nl. Kemudian klik login ya di atas ini, nanti akan ada muncul nama kalian kalau misalnya kalian sudah registrasi sebelumnya, gitu ya. Tinggal teman-teman ini ya login, dan juga nanti tinggal mencoba untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke download. Setelah download, gitu ya teman-teman sekalian, teman-teman cari keterangan yang menyebutkan how to obtain a GUI package gitu ya. Guys. Oke. Jadi teman-teman bisa cari
keterangan how to obtain GUI package, dan teman-teman masuk ke GUI request form untuk mendapatkan GUI package gitu ya, downloadan GUI package dan juga lisensi ya, yang bisa aktif sampai 1 tahun, lumayan gitu ya, lisensi gratis. Dan ini akan dikembalikan gitu ya, akan dibalas email kita itu menunggu kurang lebih 5 hari kerja gitu ya. Oke. Nah, setelah 5 hari kurang lebih, teman-teman akan mendapatkan email seperti gambar di bawah ini. Oke, jadi ini adalah ya Allah, buka Chrome aja ini. Ya Allah. Laptopku ya so slow. Oke, jadi kurang lebih dapat email seperti ini, gitu ya. Kemudian ada klik here. Nah, teman-teman klik, gitu ya, dan memasukkan password yang diberikan, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman sekalian akan dapatkan link seperti ini, gitu ya. Jadi kalian akan masuk ke link ini, gitu ya, di mana ini versinya 4.0402, gitu ya. Kemudian file size-nya kurang lebih 1,1 giga, gitu ya. 1,1 giga itu apa aja sih Pak? Banyak banget gitu ya. Sebenarnya banyak ya. Nanti teman-teman akan saya beritahukan setelah slide berikutnya. Jadi di sini akan nanti teman-teman tinggal download gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa ekstrak dan menginstal satu persatu. Ada beberapa cara instalasi gitu ya. Tentunya teman-teman harus memiliki semua package yang ada gitu ya. Nah, ini kurang lebih adalah isi dari 1,1 GB ya dari Delta 3D gitu ya, package yang teman-teman download. Kemudian selanjutnya, nah di sini 1,1 GB ini berisi 500 megabyte untuk MATLAB compilernya dan 600 megabyte untuk Delta 3D-nya sendiri. Nah, ini nanti isinya ini nih guys. Jadi Delta 3D GUI installer 40402 Windows Zip download, nanti isinya adalah ini. Kecuali ini ya. Nah, ini XXXXXX. Nah, ini file lisensi Delta 3D gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan file lisensi Delta 3D selama 1 tahun. Nah, bagaimana proses instalasinya, teman-teman sekalian? Nah, ketika teman-teman sudah dapatkan ini, jadi Delta 3D GUI ini itu didapatkan dari email. Dan nanti di emailnya itu ada Delta 3D GUI zip ini. Nah, ini Delta 3D GUI zip ini. Kemudian isinya adalah installer atau install shell, gitu ya. Install shell ini berisi ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja untuk menginstal GUI package yang sudah teman-teman download gitu ya. Atau teman-teman bisa mengklik langsung secara manual setiap masing-masing GUI package yang ada gitu ya. Atau teman-teman silahkan bisa membaca buku Delta System ini, installation, atau bisa menonton YouTube ini. Nah, ini sangat bagus banget gitu ya. Dan step by step-nya lumayan bagus, sehingga teman-teman saya rasa akan lebih mudah dalam dalam menginstal Delta 3D dan juga memahaminya. Oke, kemudian selanjutnya ketika download sudah selesai, maka teman-teman perlu mendownload compilernya atau source code-nya gitu ya, source code yang nantinya digunakan untuk menimpa data-data yang sudah diinstal di laptop kita gitu ya. Jadi semacam kayak apa ya, semacam kayak crack-crackan gitu, tapi sebenarnya bukan crack gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa copy paste gitu ya. Dan tentunya teman-teman sekalian di sini sudah disediakan apabila ingin menggunakan cara yang mudah, tidak perlu mendownload daftar aplikasi yang di sini, maka teman-teman bisa mengambil
file yang sudah dikompil oleh penulis gitu ya, dan tinggal di download, dan ini teman-teman tinggal mengganti apa-apa yang ada di dalam ini ya, hasil instalasi, teman-teman tinggal ganti saja semuanya, replace. Kemudian di bawah sini ada download Delta Board gitu ya. Di sini ada dikasih penting gitu ya. Bentar ya, maaf ya, mesti WC terus nih. Oke, jadi di Delta Board ini bagi penulis ini dia penting karena memang memudahkan untuk teman-teman dalam proses RF Grid dan juga Quick In, gitu ya, dalam proses penentuan domain wilayah. Namun untuk beberapa kalangan, mungkin teman-teman pernah lihat video tutorialnya senior kalian Usman, dia tidak menggunakan Delta Board gitu ya untuk proses RF Grid dan juga Quick In-nya gitu ya. Jadi cara manual gitu ya. Sebenarnya masing-masing orang punya caranya masing-masing gitu ya. Dan ini sama Delta RF sudah disediakan gitu ya, sehingga teman-teman mau pilih pakai Delta Board gitu ya. Nanti akan saya coba perlihatkan contohnya. Ada di link YouTube yang tadi sudah saya sertakan, dan juga yang tanpa dashboard. Nah, ini tinggal tunggu source code-nya, dia copy semuanya, udah selesai. Nah, ini teman-teman sekalian, teman-teman bisa referensinya ya. Pertama yang Diklat Analisis Global ini, gitu ya, yang modul yang saya berikan ke teman-teman sekalian. Kemudian ada channel YouTube-nya Zuriat Darmawan, kemudian ada channel YouTube-nya Usman, dan juga The 3D User Guide. Nah, nanti teman-teman sekalian silakan bisa mengakses channel YouTube-nya Zuriat Darmawan dan juga Usman Effendi untuk melihat bagaimana proses instalasi dan juga proses perundingan pembuatan domain ya, dan juga perundingan model Delta 3D gitu ya. Oke. Coba ini ya. Oke, guys. Jadi kalau teman-teman perhatikan sini ya, di ini ya Zuriat Darmawan, silahkan nanti bisa di subscribe ya teman-teman sekalian. Sebenarnya udah saya subscribe ya.
tapi pakai akun yang apa namanya Avad Darmawan. Nah, di Zuriat Darmawan ini teman-teman sekalian, di sini dia menyertakan bagaimana cara menginstal Delft 3D, ya, Delft 3D versi 4 itu ya, with the compile source code gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti caranya, sangat mudah sekali, dan juga dia sudah juga membuat bagaimana running Delft 3D flow dan wave gitu ya. Nah, di mana di penjelasannya dia ini, dia menggunakan ini, ini dia. Ini Delft. Nah ini Delft dashboard, gitu ya. Nah Delft dashboard di sini, Delft dashboard di sini, ya, di sini digunakan untuk membuat domain wilayah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi membuka RefGrid dan juga Quicken gitu ya, karena di sini dia sudah jadi satu sekalian gitu ya dalam membuat RefGrid dan Quicken. Sedangkan kalau teman-teman lihat punyanya saudara Usman gitu ya, atau senior kalian Usman ya, maka dia di sini menggunakan manual gitu ya, yakni dia membuka RefGrid dulu. Di RefGrid dia masukkan peta domain penelitiannya, domain Indonesia. Kemudian dari domain Indonesia ini nanti dimasukkan peta penelitiannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda ketika teman-teman menonton Delft 3D Flow dan Wave hasil running Zuriat Darmawan dan juga hasil dari saudara Usman. Nah, jadi bedanya cuma ini aja sebenarnya. Nanti pada saat proses perunningannya ya sama kurang lebih gitu ya. Jadi bedanya hanya di Delft dashboard-nya ini. Nah ini ya Delft dashboard. Nah sehingga nanti dia tinggal masukin, nah ini ya di click in gitu ya, jadi tetap dia masuk ke click in untuk menyelesaikan ininya ya, menyelesaikan gridnya gitu ya, dan seterusnya nanti baru masuk ke flow dan juga wave. Nah ini bedanya ya kurang lebih antara Delft 3D yang penggunaannya ya, proses runningannya itu dia tidak menggunakan Delft dashboard sama menggunakan Delft dashboard gitu ya. Jadi Pak, apakah perlu saya install Pak Delft dashboardnya? Silahkan, kalau misalnya teman-teman memang pengen lebih mudah ya pakai Delft dashboard gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk dari awal gitu ya, step by step-nya jelas, maka teman-teman bisa menggunakan non-Delft dashboard gitu ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke sistem dan running menggunakan ini ya, menggunakan cara manual satu persatu. Oke, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu ya gambaran terkait dengan Delft 3D gitu ya. Dan bagaimana cara installnya itu sudah saya share beberapa link ya yang teman-teman bisa gunakan untuk sebagai bahan acuan ya dalam menginstal Delft 3D ini. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan guys terkait dengan penggunaan Delft 3D atau instalasi Delft 3D? Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan gitu, jadi sekarang saya sarankan bagi teman-teman yang belum install, di sini ada yang sudah install belum? Ada yang sudah install Delft 3D belum di sini? Izin Pak. Belum Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti coba di ini dulu ya, diproses dulu GUI package from-nya itu gitu ya. Kalian coba proses kurang lebih 5 hari gitu ya. Kita kan masih ada waktu 1 minggu gitu ya. Jadi 5 hari pekan depan harapannya ya sudah terinstall semua gitu ya.
Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya coba buka dulu yang buka email saya dulu. Atau udah, saya juga kemarin coba email juga. Belum ya? Kan ngobrol sih tanggal 16 sekarang ya? Benar, Pak. Iya, tanggal saya masukin ke Deltares tanggal 13 ya, sekarang tanggal 18 lah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih waktu teman-teman sekalian untuk mencoba menonton video-video tutorialnya, gitu ya, dan juga mencoba untuk masukkan G-form-nya, gitu ya, G-form lagi, Google Form, memasukkan di request form-nya, gitu ya. Silakan nanti kalau misalnya ada yang terkendala dalam instalasi, gitu ya, sesuai dengan apa yang saya share, nanti bisa teman-teman tanyakan ke saya, gitu. Nanti saya akan coba jelaskan, gitu ya. Jadi paham semua, insya Allah ya. Oke, selanjutnya nanti akan saya coba share beberapa compiler, gitu ya, beberapa script yang nanti untuk persiapan pekan depan dalam teman-teman running Delta3D, gitu ya, untuk misalnya mendownload data Gepco, gitu ya, mendownload data batimetrinya, kemudian mendownload data FNL-nya, gitu ya, untuk latihan ya, karena kita mencoba untuk memasukkan data angin dalam proses dinamika pola arus dan juga gelombangnya, gitu ya. Jadi kita coba sesuaikan, gitu ya. Nanti akan saya coba share, gitu ya. Mudah-mudahan sih harapannya beberapa di antara kalian tuh bisa running dengan baik, gitu ya. Dan tentunya ketika teman-teman penempatan di stasiun meteorologi maritim, teman-teman dapat mengembangkan materi terkait dengan Delta3D ini dengan baik, sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang yang bermanfaat ya untuk informasi cuaca maritim ke depan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin saya cukupkan dulu untuk pengantar Delta3D ini. Ya, gimana, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya izin bertanya terkait data yang digunakan dalam Delta3D. Izin Pak, untuk data TPXO dan data garis pantai itu dibutuhkan banget nggak Pak dalam inputan Delta3D? Atau hanya digunakan sebagai opsional aja Pak? Soalnya saya lihat di beberapa script senior ada yang pakai, ada yang enggak Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya data ini ya, data garis pantai itu sebenarnya untuk digunakan untuk ini sebenarnya, untuk boundary batas antara daratan dan lautan, gitu ya. Kemudian sebenarnya sih ketika kita dalam proses running, gitu ya, kita menggunakan batimetri yang ada, gitu ya, baik Gepco, kemudian Demnas, gitu ya, Batnas ya, batimetri nasional, gitu ya. Nah, secara umum sih dia sudah ada garis atau nilai yang membedakan antara daratan dan lautan, gitu ya. Begitupun juga ketika kita dalam proses rev grid, gitu ya, sebenarnya kita sudah dalam proses rev grid itu kita memisahkan antara polusi, gitu ya, di mana kita hanya mengambil wilayah lautan saja, gitu ya, daratan kita tidak ambil. Sehingga sebenarnya sih ketika tidak kita gunakan data garis pantai pun juga tidak apa-apa. Jadi sebenarnya data garis pantai itu umumnya digunakan untuk memverifikasi hasil luaran kita, gitu ya, untuk data garis pantainya seberapa, dan nantinya itu digunakan untuk ketika misalnya kita mau mencoba melihat ini ya, misalnya kayak banjirop, gitu ya, banjirop itu kita ingin mengetahui berapa ketinggian sea level terhadap wilayah pesisir, gitu ya, sehingga ketika sea levelnya lebih tinggi berapa senti misalnya atau berapa meter, maka wilayah-wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari itu
itu dianggap sebagai wilayah-wilayah yang terdampak crop. Kurang lebih seperti itu, Rizka. Jadi untuk garis pantai sendiri itu tidak menjadi kewajiban dalam proses ini ya, running Delta3D gitu ya, karena dia sudah ada pada saat kita melakukan boundary gitu ya di Rev Grid dan juga Quick In, maka secara umum dia sudah otomatis gitu ya, selama kita dalam proses Quick In-nya gitu, atau dalam proses Rev Grid-nya itu kita betul-betul membedakan antara daratan dan lautan gitu ya. Nah, cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah yang kita buatkan grid-nya itu hanya wilayah lautan saja gitu ya. Wilayah daratan kita sebisa mungkin kita tidak buatkan grid-nya gitu ya. Karena kalau kita buatkan grid-nya juga nanti dia akan terhitung gitu ya. Nah, terhitung sebagai bagian dari proses hidrologi gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat di ininya Usman gitu ya, nah, saya coba share sedikit lagi gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di ini Usman ya, ketika dia membuat ini ya, membuat grid gitu ya, yang sebagian ini. Nah ini kan daratannya ya. Nah, ini kan daratan. Nah, ini teman-teman sekalian, ini harus kita hapus gitu ya. Dan kita harus sesuaikan hanya untuk wilayah lautan saja gitu ya. Ini dia prosesnya. Nah jadi Usman di sini gitu ya, dia mencoba untuk menghapus gitu ya, menghapus wilayah untuk membedakan antara daratan dan lautan gitu ya. Karena kalau nggak seperti itu, maka nanti akan terhitung nih wilayah daratannya juga gitu. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi yang kita buatkan resolusinya ya, yang kita buatkan yang kita coba sesuaikan ininya ya, sesuaikan perhitungannya itu hanya wilayah lautan saja. Nah, ini proses ini yang paling panjang dan juga paling ribet di Delta3D, yakni pembuatan grid untuk wilayah pesisir. Karena apa? Karena kita harus menyelesaikan betul bahwa model kita gitu ya, yang kita wilayah yang kita hitung itu memang wilayah laut gitu ya, wilayah bukan wilayah daratan. Karena kalau kita menggunakan daratan nanti hasilnya juga akan aneh gitu ya, karena kan daratan kan tentunya batimetrinya kan berbeda gitu kan. Pastinya dia tidak akan terhitung dengan baik. Nah, ini yang paling sulit dan ekstra sabar guys gitu ya. Ini paling ekstra sabar sekali karena kita harus menghilangkan satu persatu titik ini gitu ya, titik-titik yang di daratan ini gitu ya, dan kita sesuaikan untuk dia sesuai dengan garis pantai. Nah, coba aja lihat punya Usman gitu ya. Ini dan itu tidak boleh ada wilayah pantai yang kosong gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih gitu ya. Nah, pasti dia akan tutup. Nah, jadi nggak boleh ada wilayah air gitu ya, itu yang tidak terhitungkan gitu ya. Nah, karena itu pasti akan error gitu ya. Pasti akan error. Dan itu paling banyak errornya tuh gara-gara ini guys. Jadi makanya dulu waktu saya di Klat itu sebenarnya pembuatan ini itu sampai 4 kali pertemuan gitu ya, 4 kali pertemuan. Tapi nggak apa karena ini kita pengenalan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau lebih advance lagi itu bisa diperdalam gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya dari pertanyaannya ya, terkait dengan data garis pantai gitu ya. Jadi bisa dipakai, bisa tidak gitu ya. Jadi tidak ini. Karena memang nanti pada saat memasukkan data ini ya, data di ini mana sini ya, mohon maaf, saya coba ini memasukkan running data di Delta3D ini flow gitu ya. Nah, ini dia. Ya, saya coba.
Oh, bukan ini. Ini persiapan running model. Nah. Nah, jadi pada saat persiapan running model, teman-teman sekalian, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita masuk ke ini ya, ke flow, gitu ya. Kalau kita perhatikan punya Usman ya, kita masuk flow, ini isinya ada seperti ini, gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman sekalian ada kalau nggak salah operation kalau nggak boundary, gitu ya. Coba cek. Jadi di mana di situ kita bisa menyelesaikan garis pantai kita, gitu ya. Nah, nanti kan kita bisa melihat hasil ini ya, hasil ref grid kita, gitu ya. Hasil ref grid kita itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil ref grid kita, gitu ya. Dan ini ya, itu bisa kita tambahkan, misalnya ada reklamasi nih, gitu ya. Ada reklamasi di atau misalnya ada pembangunan jetty, gitu ya. Tahu jetty kan ya, bangunan ini ya, bangunan untuk menghadang ombak, gitu ya. Jadi bisa jetty atau yang lainnya, gitu ya. Maka ini kita bisa tambahkan, teman-teman sekalian, gitu ya. Kita bisa tambahkan itu di proses boundary. Di operation kalau nggak salah, gitu ya. Di operation. Ini tidal force-nya. Nah, di sini guys. Jadi di sini ketika kita klik add, gitu ya, maka nanti kita bisa menyesuaikan wilayah gini ya. Wilayah yang misalnya di sini ada jetty, gitu ya. Di sini ada jetty, atau misalnya di sini ada reklamasi pulau, gitu ya. Maka kita akan tahu nanti bagaimana perubahan arusnya, gitu ya. Makanya kenapa data garis pantai, gitu ya, itu diperlukan untuk memverifikasi dari pantai yang kita sudah buat seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya, Ska ya. Ya nanti insya Allah pekan depan kita coba ini ya, coba sama-sama running ya, sama-sama running, mudah-mudahan sih cepat. Dan nanti untuk wilayahnya tidak usah yang terlalu luas, gitu ya, tidak usah yang terlalu rumit, gitu ya. Nanti kita coba gunakan wilayah-wilayah yang gampang aja, gitu ya, yang tidak terlalu banyak lekukan-lekukannya. Karena kalau banyak lekukan nanti tentunya ini susah dalam kita mencoba untuk menyelesaikan gridnya atau resolusinya. Oke, ada lagi teman-teman sekalian yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Insya Allah silakan nanti teman-teman lihat di 2 tutorial itu, karena 2 tutorial itulah yang cukup mudah untuk teman-teman pahami, gitu ya. Apalagi punya Usman, ketika proses runningnya itu sudah sangat-sangat komplit, sudah sangat-sangat mudah sekali, gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa ini ya, bisa sesuaikan. Nanti tak bantu juga kalau misalnya sempat, saya juga akan coba buat tutorialnya sehingga nanti teman-teman bisa mempelajari dengan baik, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian dari saya. Silakan usahakan banget ya bisa diinstal ya, biar pekan depan kita bisa proses running sama-sama ya. Pak, kalau laptop saya tidak mumpuni Pak, ya nanti bisa saling membantu dengan temannya, gitu ya. Tapi harapannya ya jangan semua dijadikan alasan bahwa laptopnya tidak mumpuni, gitu ya. Yakin bahwa teman-teman punya laptop yang lumayan standar mahasiswa, gitu ya. Dan itu insya Allah cukup untuk teman-teman melakukan proses running Delft3D. Makanya nanti di dalam contoh runningannya itu tidak usah kita terlalu besar. Kalau punya Usman ini kan gede banget ya, seluruh Laut Jawa, gitu ya, dari sepanjang Pantura, gitu ya.
Maka nanti kita tidak seperti itu, kita cukup aja Teluk, misalnya Teluk Jawa, Teluk Jakarta, atau Teluk Semarang, atau misalnya wilayah Kalimantan mana gitu ya, yang nantinya kita bisa coba sesuaikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya silahkan bisa disesuaikan untuk melakukan proses instalasi dan juga proses ini ya, request form gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau misalnya ada kendala silahkan ditanyakan ya guys ya. Tanyakan ke saya, bisa disampaikan lewat link maupun lewat WhatsApp. Mungkin dari saya cukup sekian. Seperti biasa tadi lupa ini kita screenshot bersama. Saya coba screenshot dulu teman-teman sekalian. Oh iya, sebelum nyalain video, bagi teman-teman yang bisa nyalain kamera, silakan. Ini apa namanya? Kalau Mas Reza ini memang ini juga ya, Mas Reza ya, apa namanya, efek ini ya, efek kamera gitu ya? Siap tidak, Pak? Oh bukan, memang Kameranya kurang gitu. Pak. Saya pikir efek kamera ini apa namanya? Efek kamera yang biasa pelaku apa gitu kan dibuyarin wajahnya gitu. Terus suaranya Tidak, Pak. Oh enggak. Kayak Jafar kan tadi vintage ya Jafar ya. Sekarang mode nggak ngerti lah. Oke, teman-teman sekalian, mohon izin saya print screen dulu ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pekan depan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, insya Allah ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Makasih ya. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama.